Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dini Septianggerini yang akan menjelaskan tentang perubahan kurikulum di Indonesia dari tahun 1947 hingga kurikulum merdeka atau yang disebut juga KURMA, kurikulum merdeka. Kita langsung saja ke materinya. Nah, perubahan kurikulum di Indonesia dari tahun 1947 hingga kurikulum merdeka atau yang juga disebut KURMA, kurikulum merdeka ini mencerminkan dinamika sosial, politik, dan pendidikan yang terus berkembang. Berikut ini adalah penjelasan mengenai perbedaan dan perubahan kurikulum tersebut. Nah, pada tahun 1947 atau kurikulum 1947 ini disebut awal perjalanan pendidikan nasional. Nah, kurikulum 1947 ini dikenal sebagai Rencana Pelajaran 1947 yang merupakan kurikulum pertama setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada saat itu, fokus pendidikan itu lebih bersifat politis, berorientasi pada pembentukan karakter manusia yang merdeka dan berdaulat. Pancasila dimulai dijadikan asas pendidikan yang menekankan pada pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Nah, yang menjadi karakteristik utama kurikulum 1947 ini, kurikulum 1947 ini berorientasi pada pendidikan yang lebih menentukan kepada pembentukan karakter dan nasionalisme. Nah, yang pendekatan yang dilakukan oleh kurikulum 1947 ini menggunakan pendekatan dengan sistem pendidikan yang banyak terpengaruh oleh model kolonial Belanda dan Jepang. Nah, implementasi yang digunakan kurikulum 1947 ini meskipun dirancang pada tahun 1947, pelaksanaannya itu baru dimulai pada tahun 1950. Jadi, walaupun kurikulum ini disebut 1947, dilaksanakannya itu pada tahun 1950. Dan selanjutnya ini kurikulum 1952 atau penyempurnaan pertama. Kurikulum ini muncul sebagai penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya. Dikenal sebagai Rencana Pelajaran Terurai 1952. Nah, kurikulum ini mulai merinci setiap mata pelajaran itu dengan mengaitkan topik-topik pembelajaran dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Yang menjadi ciri-ciri kurikulum 1952 ini secara sistematis, setiap guru itu hanya mengajar satu mata pelajaran untuk meningkatkan fokus dan kualitas pengajaran. Nah, relevansi yang digunakan kurikulum ini, materi pelajaran itu dihubungkan dengan konteks sosial dan budaya dari masyarakat Indonesia. Nah, dapat diketahui bahwasannya itu transformasi menuju kurikulum merdeka. Seiring berjalannya waktu, Indonesia itu mengalami berbagai perubahan kurikulum yang mencerminkan kebutuhan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan. Kurikulum merdeka itu diperkenalkan pada tahun 2020, merupakan langkah besar dalam pendidikan yang menekankan pada pengembangan karakter dan keterampilan siswa. Jadi, transformasi yang digunakan kurikulum ini adalah pengembangan karakter dan keterampilan siswa. Nah, yang menjadikan perbedaan utama kurikulum merdeka ini berfokus pada alihan dari pendekatan kompetensi kurikulum 2013 atau K13 ke pendekatan karakter dan keterampilan. Kurikulum merdeka itu memberikan keleluasaan kepada guru atau pendidik untuk menyesuaikan metode pengajaran dengan kebutuhan siswa atau peserta didik.
Nah, diharapkan dari kurikulum ini bahwasannya itu siswa itu didorong untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran, kemandirian siswa dengan penekanan pada pemahaman konsep daripada sekadar menghafal. Nah, kerangka dasar kurikulum ini adalah menyediakan panduan yang jelas mengenai kompetensi yang perlu dikuasai siswa dan karakter yang harus dikembangkan oleh siswa. Dapat disimpulkan bahwasannya perubahan kurikulum di Indonesia dari tahun 1947 hingga kurikulum Merdeka atau Kurma ini menunjukkan evolusi yang signifikan dalam pendekatan pendidikan yang dari awal berfokus pada pembentukan karakter bangsa hingga penekanan pada pengembangan keterampilan dan karakter siswa. Setiap kurikulum itu membawa inovasi untuk menjawab tantangan zaman. Melalui pemahaman ini, kita dapat menghargai perjalanan panjang pendidikan di Indonesia dan pentingnya adaptasi terhadap perubahan sosial dan teknologi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan kali ini bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari melalui kurikulum yang ada. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time semuanya. Thank you for watching this video.